Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kepengen kita ini berhasil, saudara. Meski setan berusaha untuk kita berada dalam kondisi terus gagal, Tuhan katakan tebarkan jalanmu ke sebelah kanan perahu. Nah, jadi murid-murid Tuhan itu perlu dibimbing. Yuk, ketika mungkin dia berasumsi semalam-malaman aku sudah tebarkan itu loh Tuhan, tempat di mana ini kan mereka bukan orang kemarin sore, saudara. Petrus itu murid Tuhan yang notabene adalah ahli dalam perikanan ini. Wah, ini luar biasa nih Petrus. Tapi kalau Tuhan tebarkan jalanmu, Petrus tidak, untungnya Petrus ini nggak berdalih, saudara. Dia nurut ini, ya, dibimbing oleh Tuhan. Dia bandingkan. Kenapa kegagalan? Karena selama ini dia bekerja, dia mencari ikan tanpa bimbingan Tuhan, hasilnya nol. Semalam-malaman nihil, kosong, tidak mendapat apapun. Bapak Ibu Saudara, ini perlu. Jadi jangan pernah dalam kondisi apapun kita ini harus tetap dalam bimbingan Tuhan. Yang setuju berkata amin. Dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Ya, kita mau nih. Nah, itu yang pertama, saudara. Saya nggak akan berkata panjang. Yang kedua adalah ketaatan. Di dalam ayat yang ke-6, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Dan itu dia lakukan oleh murid-murid Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kemudian lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Nah, yang kedua ini ternyata murid-murid Tuhan setelah dibimbing firman Tuhan, saudara, dia taat. Dia tebarkan itu, tebarkan. Bukti ketaatan dari murid-murid Tuhan menurut patuh tanpa berdalih. Itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membaca seorang anak Tuhan namanya Marconi. Itu penemu radio. Dalam eksperimennya itu berkali-kali, gak hanya sekali dua kali, berkali-kali, saudara, sampai dia bisa menemukan pesawat radio. Di tengah-tengah era global yang seperti ini, masih ada banyak orang yang menggunakan jasa radio. Ya, haleluya. Saya kemarin tukang potong rambut itu seneng karena dia dapat sebuah radio. Ya, dia nyanyi, dia ini hanya radio, saudara. Ini ternyata penemuan dari seorang yang namanya Marconi. Kemudian saya ingat juga Thomas Alva Edison. Itu menemukan listrik. Dia eksperimennya tidak hanya sekali, dua kali, 20, 30, 50, 100, bahkan dituliskan 103 kali dia baru menemukan arus listrik itu. Itu Alva Edison, Thomas Alva Edison. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, para juara bukan orang yang tak pernah gagal. Sekali lagi, orang-orang juara itu bukan orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berusaha. Yang setuju berkata amin. Amin. Itu para juara, orang-orang yang tidak pernah berhenti
berusaha, yang tidak pernah berhenti. Dia meningkatkan prestasinya. Bagaimana aku raih supaya aku nggak gagal lagi, aku berhasil. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam Paskah, masih di seputar Paskah pada minggu ini, Tuhan tidak berkata, aku bangkit supaya hidup Anda menjadi hidup yang berarti. Berarti dalam arti, ya Tuhan izinkan, terkadang izinkan persoalan, pergumulan berat dalam hidupmu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pergumulan masalah hidup itu akan berakhir indah pada waktunya. Siang hari ini Yesus bangkit, hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berarti. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi mungkin ini kok sampai kapan ini berakhirnya? Ya, makanya saya kadang-kadang juga tapi kita kepingin menjadi murid-murid Tuhan yang mau dibimbing oleh firman Tuhan, mau nurut. Saudara, ada beberapa teman pendeta berupaya untuk bisa bertemu. Kami beberapa hari lalu mendapat WA, Mas bisa diizinkan tapi dengan menjaga jarak. Ya, saudara, saya tetap merespon itu, saudara, dan saya masih berpegang kepada lawung masjid aja, tidak lakukan itu, saudara. Mosok. Nah, kami bersyukur ada beberapa yang petugas saja yang bisa melayani setiap minggu. Ya, kami bersyukur itu. Tapi yang pasti Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan minta kita tetap dibimbing oleh firman Tuhan, melakukan segala sesuatu, mentaati apa yang diinginkan, ya, apa yang maunya pemerintah, kita lakukan itu. Dan segala perkara nih, kita akan tunjukkan ketaatan kita. Orang yang taat pasti mengundang berkat. Yang setuju berkata, orang yang taat pasti mengundang berkat. Dan di sebab hidup berarti ditentukan oleh sikap pada saat kita mengalami kegagalan. Hidup berarti ditentukan oleh sikap pada saat kita seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Yesus bangkit, hidup jadi berarti. Amin. Tuhan memberkati. Mari silakan pemain musik. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
dia pegang hari esok hidup. Haleluya. Mana Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Tebus dosaku, membuktikan saudara apakah hidup. Oh amin, haleluya Yesus. Ada di esok sebab dia hidup, ku tak gentar. Hari esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, murid-murid Tuhan kompensasi ketika sanjungannya mati, frustrasi kembali kepada profesi yang lama, dan semalam-malaman dia bekerja menebarkan jala di segala tempat, hasilnya nihil, kosong, gagal, lari dari kenyataan karena mereka beranggapan Yesus yang menjadi sanjungannya, masa depannya mati. Tuhan tidak menghendaki itu larut terus dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Muncul di tengah-tengah keputusasaan itu sebuah firman, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Murid-murid Tuhan menurut, taat, dia lakukan itu. Dan hasilnya luar biasa. Haleluya, 153 ekor ikan. Luar biasa. Hanya karena dia nurut akan firman Tuhan. Patuh. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan minta kepatuhan kita, penundukan diri kita, nurut kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati umatnya. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati anak-anaknya yang nurut akan perintahnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah hamba sampaikan di tengah-tengah keputusasaan. Tapi kami bersyukur muncul satu berita yang menggembirakan. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Nuruti apa yang dikatakan Tuhan, meski itu sesuatu yang mustahil. Tapi ketika kami belajar seperti murid-murid Tuhan, menuruti apa perintah Tuhan, keberhasilan yang luar biasa. Begitu dengan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, dan jemaat-Mu yang mendengar di mana siaran kami dapat diterima. Berkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, menjadi rema, bukan hanya lokus pengetahuan, tapi rema, sesuatu yang kami alami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.
Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.